Shalom, selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan kita. Saya Yudo. Dan saya Roma dalam acara yaitu PA Online bareng seri Alkitab. Iya, dan kita masih di tema tokoh pemuda ya. Ya. Tokoh pemuda di Alkitab. Kita masuk ke minggu yang kedua. Oke, teman-teman udah lihat mungkin atau hadir dalam Alkitab minggu lalu. Karena minggu lalu kita membahas tentang Yonatan yang bersahabat dengan Daud dan bagaimana persahabatan mereka yang sejati. Dan minggu ini kita akan fokus membahas tokoh Markus. Betul sekali. Iya, kalau dilihat tokohnya yang jarang dibahas ya kak ya. Atau mungkin banyak orang tahu Markus gitu, tapi nggak tahu kalau seluk-beluk hidupnya gitu kali ya. Iya, itu yang menarik karena itu yang akan kita lihat bersama, pelajari bersama, dan kulik bersama. Nah, malam hari ini kita nggak berdua saja karena meskipun kita akan menggali bersama-sama, tapi akan ada guest kita, tamu-tamu spesial kita yang akan kita undang untuk ikut dalam penggalian ini. Nah, sekarang kita akan undang ya kedua tamu kita. Ada double P ini namanya, ada Patricia dan Pandito. Iya. Nah, teman-teman, kami infokan juga bahwa dalam Alkitab ini kita memakai metode yang sering kita gunakan yaitu metode SABDA. Ya. Ini singkatan dari SIMA, analisa, belajar, doa, diskusi, dan aplikasi. Ya, kita memakai metode ini untuk nggak hanya belajar tentang informasi yang kita tarik dari Alkitab, tapi kita juga mengintegrasikannya dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Oke, teman-teman. Mungkin teman-teman yang pertama kali mengikuti Alkitab mungkin bingung apa sih itu Alkitab. Jadi Alkitab ini adalah satu seri pendalaman Alkitab atau pembelajaran Alkitab yang kita lakukan setiap hari Senin jam 19.30 seperti ini untuk kita bisa menggali pasal-pasal yang terkenal atau mungkin perikop-perikop yang top ya. Makanya kita sebut sebagai Alkitab dari sudut pandang yang baru. Ya, dan kita juga memakai platform Instagram ini supaya kita juga bisa mengajak teman-teman muda kita ya untuk belajar Alkitab bersama-sama dan juga kita menggarami media maya tempat kita berinteraksi gitu ya. Oke, Patricia, karena sudah bergabung, senang sekali bisa mengajak Patricia untuk ikut PA dalam Alkitab malam ini. Mungkin bisa perkenalan dulu ke kita semua yang sudah hadir, silakan. Shalom semuanya. Kenalkan, aku Patricia Rita Krisnawado, biasanya dipanggil Rita atau Patricia. Aku saat ini kesibukannya berkuliah di UKS Salatiga dan aku aslinya Bekasi. Oke, salam kenal ya Patricia. Ternyata nggak jauh ya kita ya, deket aja. Oke, nah selain Patricia juga ada Pandito yang akan bersama-sama dengan kita untuk ikut PA nih. Silakan Pandito bisa perkenalan ke kita semua ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pandito Simon Sagala. Saya biasa dipanggil Dito. Kebetulan saya berasal dari Bogor dan sekarang kebetulan saya lagi ada di Jogja karena kesibukan saya kebetulan kuliah di suatu Universitas Jogja, Atmajaya di Jogja. Oke, puji Tuhan. Bukan kebetulan ada di acara ini malam ini ya kita ya. Oke. Dan nggak jauh juga ya kalau Jogja. Ya, juga tetanggaan kita. Oke, karena Pandito dan Patricia sudah bergabung, maka segera kita akan mulai untuk acara Alkitab malam hari ini. Dan sekali lagi selamat datang teman-teman yang sudah bergabung dalam acara Alkitab. Kiranya bisa stay sampai akhir dan ikut nanti berpartisipasi, entah itu dalam penggalian ya, dalam setiap langkah-langkah yang akan kita gali bersama dari tokoh Markus dari kitab Kisah Para Rasul. Oke, kita akan membuka dalam doa pembukaan. Oke, baik. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa di surga, Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan ini, untuk kami anak-anakmu bisa berkumpul untuk ber-PA bersama. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir dalam diri kami juga untuk menolong kami memahami firman Tuhan dan juga bertumbuh dalam iman kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap device yang kami pakai, untuk jaringan, untuk listrik, untuk lingkungan kami, kiranya Tuhan Engkau meredakan segala sesuatu yang menghalangi kami untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa supaya semua berjalan lancar dari awal hingga akhir. Juga untuk teman-teman kami yang menjadi guest, baik Patricia maupun dengan Pandito, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menyertai mereka dan Roh-Mu akan memberikan segala yang dibutuhkan mereka untuk bisa mengikuti acara ini dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman juga yang menjadi audiens kami malam hari ini, yang akan bersama-sama kami juga menggali dan juga belajar dari firman-Mu.
Kiranya Tuhan kau mempersiapkan mereka dan juga menolong mereka untuk terbuka terhadap firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, dalam nama-Mu kami menyerahkan semuanya. Amin. Amin. Oke, nanti kalau misalnya Patricia ada feedback, silakan unmute dan mute ya untuk audionya supaya nanti bisa aman untuk diskusinya gitu ya. Oke, kita bisa di-mute dulu mungkin ya. Oke, terima kasih. Ya, kita akan sedikit overview dari siapa sih Markus, karena malam hari ini kita akan membahas tentang Markus gitu ya. Dan teman-teman di rumah, coba dituliskan di kolom komentar, sebelumnya udah pernah nggak belajar tentang siapa sih Markus gitu ya. Silakan dibagikan hal-hal yang teman ketahui tentang Markus ini ya. Kalau kita lihat, Markus ini adalah salah satu murid yang dikasihi Tuhan karena dia Tuhan khususkan juga untuk bisa menuliskan Injil Markus. Yeah. Dan Injil Markus ini adalah Injil yang pertama dan Injil yang tertua kalau bisa dikatakan ya. Dan Markus ini termasuk orang yang diberkati Tuhan karena dia banyak berteman dan juga punya rekan-rekan pelayanan yang top markotop gitu ya. Dia punya paman bernama Barnabas, dia punya rekan pelayanan juga dalam perjalanan misi dulu Paulus. Dia juga punya Bapak Rohani Petrus dan ibunya Maria dan rekan-rekan yang lain yang banyak mendukung dia dalam pelayanan gitu. Iya, tadi udah dibilang bahwa dia berkelindan kehidupannya dengan 3 orang yang hebat-hebat ini, tapi juga dia adalah seorang warga dari Yerusalem. Nama Yohanes Markus, Yohanesnya itu adalah nama Ibrani, sementara nama Markus adalah nama Romawi. Jadi kelihatan sekali bagaimana situasi atau budaya tempat dia hidup saat itu. Jadi di situ juga dia tadi dibilang bahwa dia menulis kesaksian Petrus. Dia menjadi juru tulis kesaksian Petrus dan juga menjadi penulis Injil tertua yang ada dalam Alkitab kita. Kemudian dia mengikuti perjalanan Paulus. Nanti teman-teman juga bisa baca mengikuti perjalanan Paulus, perjalanan misinya yang pertama. Tetapi kemudian ada sesuatu yang terjadi di perjalanan yang kedua. Nah, itu yang kita bahas malam hari ini bersama dengan teman-teman kita. Iya, dan kalau kita lihat di Markus 14 ayat 51 sampai 52, banyak sekali ya bapak-bapak gereja yang mengatakan bahwa saat itu Markus hadir ketika Yesus ditangkap di Bukit Zaitun gitu ya. Dalam Injilnya Markus bilang ada seorang muda yang mengikuti Yesus yang tidak berpakaian gitu. Jadi dia telanjang kecuali sepotong kain linen pada tubuhnya dan mereka menangkapnya tetapi dia meninggalkan kain linen itu dan melarikan diri dengan telanjang. Kenapa diyakini itu Markus sendiri? Karena itu hanya ada di Injil Markus. Di Injil Yohanes, Matius, dan juga Lukas tidak ada yang membahas tentang itu. Tapi karena kejadian itu tidak disebutkan di 3 Injil lainnya, ya banyak para ahli teolog percaya bahwa itu Markus yang mengacu kepada dirinya di Injil Markus tersebut. Gitu. Okay. Ya itulah Markus. Dan Markus ini bukan orang yang sembarangan, karena dia punya orang tua yang cukup kaya, walaupun bapaknya nggak tercatat di PB. Tapi ibunya, yaitu Maria, punya tempat ruangan yang biasa dipakai untuk persekutuan dalam gereja mula-mula saat itu, gitu ya. Oke, ada lagi nggak kayak fakta-fakta tentang Markus? Cukup dulu. Oke. Supaya spoiler ya. Iya. Nah, sekarang kita akan bahas siapa lebih dalam tentang Markus ini dan bagaimana dia dalam pelayanannya. Dan pastinya ini tidak lepas dari orang-orang yang ada di sekitarnya, gitu ya. Nah, kita akan melihat dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 25, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 2 dan 4 dan ayat 13, Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Nanti silakan Pandito bisa baca ya, Kisah Para Rasul 12 ayat 25, ayat pasal 13 ayat 2 dan 4. Silakan. Nanti setelah itu, dan pasal 13 ayat 13. Baru setelah itu nanti lanjut Patricia masuk dan baca ayat pasal 15 ayat 35 sampai 39. Silakan, Pandito. Oh iya, Pandito di-unmute dulu, suaranya ini. Audionya belum keluar nih. Ya, siap. Silakan kawan-kawan, silakan bacakan. Pertama, Kisah Para Rasul 12 ayat 35. Ayat 25. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayatnya yang keempat,
Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ayatnya yang ke-13, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Ya, Silakan lanjut, Patricia. Patricia. Aku izin, mungkin tampilannya agak kurang ya Kak ya, aku bersuara saja. Oke, enggak apa-apa. Mungkin videonya bisa dimatikan dulu untuk Patricia. Videonya bisa dimatikan dulu. Iya, videonya. Oke, silakan. Oke, masih buffering juga ya. Mungkin Andito bisa bacakan lagi. Patricia masih buffering. Oke, saya akan Oke. bacakan Ya. para rasul yang pasal 15 ayat 35 ya, Kak? Ya, Iya. 35 sampai 39, 41. Kisah para Rasul 15 ayatnya yang ke-35. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberikan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata, bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerjasama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga besertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilkia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Oke, kita sudah membaca ya dari Markus pasal 12, 13, dan pasal 15. Teman-teman nanti untuk lengkapnya bisa dibaca sendiri. Ya, sekarang kita akan menggali bersama Patricia dan juga Andito ya. Oke, kita mau mulai dari langkah simak dulu ya. Jadi fokus ke teks semua untuk jawabannya. Silakan teman-teman di rumah juga bisa ikut terlibat dalam pendalaman Alkitab ini. Ya, yang pertama, Barnabas dan Paulus membawa Markus ikut pelayanan misi mereka yang pertama. Kalau bisa tadi kita baca dari pasal 12 ayat 25. Apa yang terjadi dengan Markus saat meninggalkan kota Pafos di Siprus? Kalau dilihat pasal 13 ayat 13. Silakan, mungkin dari Patricia dulu. Maaf, boleh diulang pertanyaannya? Barnabas dan Paulus membawa Markus ikut pelayanan misi mereka yang pertama. Apa yang terjadi dengan Markus saat meninggalkan kota Pafos di Siprus? Ya, di situ Markus kan meninggalkan kan, tapi mungkin tidak dikatakan gitu dia pergi kemana gitu. Lalu ada konflik kan antara Paulus, Barnabas dengan Markus itu sendiri gitu. Kalau dari aku sendiri, perselisihan itu kan menyebabkan akhirnya Paulus itu tidak mau mengajak lagi Markus untuk pergi pelayanan bareng lagi gitu kan, karena Markus sudah pernah meninggalkan gitu. Tapi mungkin yang bisa diambil dari sini adalah kita nggak tahu Markus itu diminta apa sama Tuhan. Gitu. Jadi menurutku untuk kalau misalnya diambil dalam kehidupan sehari-hari, untuk panggilan pelayanan itu sendiri itu tidak tergantung dengan orang, tapi tergantung dengan panggilan Tuhan itu sendiri. Karena sewaktu-waktu mungkin memang Tuhan menentukan kita untuk mana gitu kan. Tapi ketika mungkin kita melihat rekan pelayanan kita tidak sejalan lagi gitu kan, tidak seharusnya ada konflik itu. Walaupun selanjutnya di kitab dan kita bisa tertulis kalau misalkan mereka pergi pelayanan lagi di ayat yang selanjutnya. Iya. Oke, ya. Di bagian simak ini kita akan coba berfokus ke teksnya dulu ya. Nanti untuk relevansi kehidupan sehari-hari itu di bagian aplikasi dan juga bagian diskusi gitu ya. Iya. Kita akan coba cek dari ayatnya ngomong apa gitu supaya tidak keluar dari ayat. Iya, dari teksnya dulu. Jadi penggalian ini yang berdasarkan teks sesuai dengan ayat yang kita lihat ya. Jadi tadi Patricia sudah mengatakan bahwa Markus
bisa di-mute dulu mungkin ya. Oke, Yohanes Markus meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Berarti di sini Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas bahkan teman-teman lain dan memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Oke. Nah, kita lihat dulu di bagian berikutnya apa yang dilakukan Barnabas, Paulus dan kawan-kawan sekembalinya mereka menyelesaikan perjalanan misi pertama dari ayat 35. Silakan Pandito. Nah, kebetulan kan di ayat 35 dijelaskan ketika mereka sudah selesai misi pertama, di situ dikatakan Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia dan mereka di situ bareng-bareng mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Yang di ayat 35 begitu. Iya. Betul sekali. Tapi saya mau menambahkan bahwa itu mungkin bukan kebetulan ya. Itu bukan kebetulan gitu karena memang Tuhan sendiri yang menetapkan jalan pelayanan mereka dan juga menetapkan Paulus dan Barnabas itu di Antioquia. Dan kalau teman-teman baca di Antioquia orang percaya pertama kali disebut sebagai orang Kristen. Jadi situlah pengaruh yang besar dari Injil itu menyebar ke banyak orang dan mereka itu mulai mendapat aniaya dalam bentuk kebencian gitu ya. Nah di situ juga kita bisa melihat bahwa berarti pelayanan Paulus dan Barnabas itu berdampak sekali pada orang-orang di sana dan membuat sedikit friksi gitu ya antara masyarakat di sana. Ya, memang jemaat Antioquia yang Kristen itu cukup banyak, lebih dari 1 juta kalau bisa dicari lagi ya faktanya. Dan Paulus Barnabas nggak cuma sekali di Antioquia dan cukup lama mereka, dan ketika menyelesaikan perjalanan misi sudah ke beberapa tempat balik lagi ke Antioquia dan di sana mereka nggak gabut istirahat atau main-main dulu gitu, tapi dikatakan mereka mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Jadi fokus mereka tetap satu ya, bukan hanya sekedar pulang ke Antioquia bermain-main sebentar habis itu berangkat pelayanan lagi, enggak, tapi mereka tetap mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Karena itulah satu panggilan yang Tuhan tetapkan kepada Paulus dan kawan-kawan. Nah, kita lihat berikutnya, mengapa Paulus mengajak Barnabas kembali ke kota-kota yang telah mereka layani sebelumnya. Kalau dilihat dari ayat 36, silakan Patricia. Ya, kalau mau ngomong nanti bisa di-unmute. Oke. Gimana, Patricia? Kenapa Paulus mungkin mengajak kembali gitu kan untuk pelayanan itu, karena juga tertulis juga nggak sih Kak, kalau misalkan ada nabi-nabi palsu juga di sana. Iya, betul sekali. Jadi kalau dia kembali ke saudara-saudara mereka di kota-kota yang pernah mereka datangi, itu dia para pengajar ini ya, pastinya mereka ingin memastikan bahwa jemaat di sana itu bertumbuh dalam iman yang benar gitu. Kemudian juga memberikan dukungan dan penguatan, karena selama mereka melayani orang-orang ini, kita selalu akan melihat, kalau teman-teman baca di sepanjang kisah para rasul itu ada banyak sekali musuh-musuh atau orang-orang yang berpotensi menjadi musuh Kristus gitu, atau musuh orang-orang Kristen gitu ya. Yang pertama adalah orang Yahudi ya pasti ya. Orang Yahudi, dan yang kedua pasti orang-orang di sekitarnya ada orang Romawi maupun orang-orang yang memiliki kepercayaan pagan pada waktu itu. Jadi Paulus mengajak Barnabas kembali itu bukan hanya untuk melihat atau mengunjungi saja, tapi mereka ingin melihat keadaan saudara-saudara mereka di tempat-tempat itu. Ya, ini ciri khas pelayanan Paulus dan teman-temannya banget ya. Mereka nggak cuma ninggalin, pernah merintis di sana habis itu ninggalin, nggak. Tabrak lari. Iya, dia selalu akan cek lagi, bahkan beberapa suratnya dia akan kasih yang sudah kita pelajari, banyak surat yang ditulis untuk itu sebagai penggembalaannya dia kepada orang-orang yang dilayani, yang sudah pernah dilayani. Oke, siapa yang ingin diajak Barnabas dan mengapa Paulus tidak setuju? Kalau kita lihat dari ayat 37 sampai 38. Ini silakan ke Pandito lagi. Nah, kalau dilihat dari ayat 37 dan 38, Barnabas itu ingin membawa kembali Markus, tapi kan kebetulan sebelumnya yang di pasal 13 dikatakan Markusnya tetap tinggal di Yerusalem, sehingga pada ayat 38 Paulus dengan tegas berkata ke si Barnabas kalau dia tidak mau membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia itu.
Oke, jadi ada sesuatu yang terjadi ya dari ayat 37 sampai ayat 38 terkait bagaimana nih Barnabas yang ingin membawa Markus, tetapi Paulus tidak ingin membawa Markus. Iya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Iya, itu ada di pertanyaan kita berikutnya. Iya, nanti lebih dalam kita akan kulik ya bersama-sama Iya, tentang betul. bagian ini. Nah, akibatnya apa nih dari perselisihan ini kalau dilihat dari ayat 39 antara Barnabas dan Paulus? Silakan Patricia. Akibatnya di sini jadinya mereka berpisah gitu ya, terpecah gitu. Karena kan Paulus tidak mau gitu mengajak orang yang sudah pernah meninggalkan mereka dalam satu misi yang Tuhan tuh udah tentukan gitu. Seperti itu sih Kak. Iya, terus kalau dilihat lagi ayat 39, perpisahannya mereka kemana gitu? Ada nggak tertulis di ayat 39? Gimana? Markus pergi ke Siprus. Iya, terus? Oke, ya. Jadi Markus pergi ke Siprus dibawa oleh Barnabas ya. Kalau dilihat dari ayat 39 ini gitu ya. Setelah ada perselisihan antara Barnabas dan juga Paulus sehingga yang membuat mereka akhirnya berpisah. Oke. Nah, di bagian berikutnya apa yang Paulus dan Barnabas lakukan setelah perselisihan itu? Dari ayat 39 sampai 41. Silakan Pak Pandito. Nah, dari 39 sampai 41 kan mereka tadi seperti yang dikatakan berlayar kembali ke Siprus. Nah, setelah itu Paulus itu memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, maka berangkatlah Paulus itu mengelilingi Syria dan Kilikia untuk meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Yeah. Iya, jadi setelah perselisihan itu pelayanan nggak undur ya Pandito ya? Gimana Pandito? Bisa di-unmute dulu kameranya, videonya, bukan, audionya. Tidak undur, mereka lanjut untuk meneguhkan jemaat-jemaat sambil mengelilingi Syria dan Kilikia, Kak. Oke. Jadi bukannya stop ya, tetapi perpecahan itu juga mereka tetap membawa orang-orang yang mereka pilih masing-masing gitu ya, untuk menjadi partner mereka dalam pelayanan ke tempat-tempat yang akan mereka kunjungi. Iya, jadi misi itu tetap berjalan gitu ya, pemberitaan Injil tetap maju, tetap digerakkan juga meskipun ada sesuatu yang terjadi antara Barnabas dan Paulus, orang hebat ini, tetapi di belakang itu motivasi untuk misi dan penjangkauan itu tetap berjalan dengan baik gitu. Oke. Nah, kita akan lihat di bagian berikutnya, tapi teman-teman di rumah bagaimana? Apakah sampai di sini kita kurang lebih sudah tahu bagaimana perjalanan Markus dalam pelayanan bersama dengan Paulus dan Barnabas yang ada terlibat dalam juga kehidupannya gitu ya. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin merespon ataupun memberikan tanggapan, komentar terkait bagian-bagian yang sudah kita simak, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Iya, ini ada tanggapan satu dari Andreas Chandra, dia bilang Dito gitu ya. Oh iya, ini teman kamu mungkin ya Dito bestinya ya? Dito ini kayaknya. Seperti bisa diajakin ya. Bisa diajakin untuk PA bareng kita ya malam hari ini ya. Iya, temannya Dito yang gabung silakan ya, bisa dituliskan di kolom komentar ya, supaya support Dito dan belajar juga. Iya. Oh, tapi ini ada dari Goteswila 7. Apa yang terjadi jika akhirnya mereka berhenti karena perselisihan itu ya? Lain nggak jalan. Oh, andai-andai ini ya. Iya, berandai-andai. Iya, seringkali kalau kita ber-PA itu seringkali muncul pertanyaan ini ya. Bagaimana kalau gini? Bagaimana seandainya ini gitu ya? Tapi ada prinsip dalam ber-PA yang aku dapat juga selama PA selama ini adalah kita nggak bisa berandai-andai karena itu udah terjadi gitu. Jadi kayak ada pertanyaan juga misalnya kayak kalau Maria nggak mau jadi ibunya Yesus, Yesus akan lahir dari siapa gitu ya? Nggak bisa karena di kitab suci itu sudah tertulis bahwa Maria adalah ibu Yesus. Ini juga perjalanan teman-teman Paulus
ya, kayak ada Silas, ada Barnabas, Markus juga, mereka tetap pelayanan meskipun ada pecah kongsi istilahnya dalam perjalanan ini ya. Jadi tidak ada pengandaian, hanya fakta yang kita dapat dari firman Tuhan. Ya, tapi sekali lagi ya, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah, yang Tuhan khususkan juga. Dari awal pasal 10, Tuhan Roh Kudus ya yang bilang, khususkan Barnabas dan Paulus untuk pelayanan gitu. Jadi dari awal Tuhan udah khususkan mereka gitu. Ketika mereka mendapatkan sebuah masalah di antara mereka berdua pun, itu nggak akan jadi, itu nggak akan jadi halangan untuk mereka nggak melayani gitu. Karena yang memanggil mereka melayani bukan diri mereka. Mereka memang akan memberikan diri mereka, tapi pertama-tama karena anugerah dan Roh Kudus yang memanggil mereka gitu ya. Oke, kita lanjut di bagian simak berikutnya. Ini lebih dalam nih, kita akan gali tadi beberapa poin yang belum dijelaskan secara detail ya. Mengapa Markus meninggalkan pelayanan bersama Barnabas dan Paulus? Silakan, mungkin Patricia bisa menjawab ke kita semua nih. Silakan. Kalau dari yang aku simak, kenapa Markus tuh meninggalkan Paulus dan Barnabas itu karena dia tuh merasa perjalanan itu makin jauh gitu dari Yerusalem. Jadinya sehingga dia tuh memilih untuk balik ke Yerusalem dan meninggalkan Paulus serta Barnabas. Jadi Paulus tuh merasa jadinya agak kesel gitu kan. Kok hanya karena jarak tuh dia bisa pergi gitu dan meninggalkan misi yang sudah ditentukan sama Tuhan seperti itu. Iya. Salah satu spekulasi yang muncul ketika kita ngomongin tentang Markus adalah usianya ya. Ya. Usianya mungkin tadi aku cepet cari nih, sempat cari gitu. Dia mungkin sekitar belasan sampai awal 20-an gitu. Jadi benar-benar usia-usia kayak teman-teman remaja gitu ya. Yang galau, yang masih kangen orang tua gitu ya. Mungkin dia punya mimpi yang lebih besar atau mungkin dia udah berhadapan atau melihat permusuhan terhadap Injil gitu, permusuhan terhadap orang percaya gitu. Jadi sebagai anak muda wajar dia takut, tapi dia kemudian meninggalkan kedua temannya, atau kita bisa bilang omnya ya. Barnabas ini kan omnya si Markus itu, dan kemudian dia kembali ke Yerusalem, ke tempat orang tuanya gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang dispekulasikan itu menjadi alasan Yohanes Markus meninggalkan pelayanan dan kedua orang yang mengajar. Iya, jadi ada banyak sih di sini yang menjelaskan tentang, karena kita secara spesifik nggak ngomongin kenapa Markus pulang ke Yerusalem gitu ya, tapi memang pada akhirnya Markus pulang ke Yerusalem dan meninggalkan pelayanan ketika perjalanan misi pertama yang di mana Markus seharusnya terlibat banyak dalam perjalanan misi, tapi perjalanan misi pertama nggak selesai, Markus sudah pulang dan tinggalin pelayanan mereka gitu ya. Dan memang tadi karena bisa saja karena usianya masih muda, bisa aja karena belum siap melayani, bisa aja karena belum siap. Ada juga yang mengatakan dia adalah seorang anak mama gitu ya, karena dia cukup kaya dan rumahnya mungkin cukup besar. Mungkin dalam pelayanan gak akan seseru itu karena mungkin kehilangan zona nyamannya, kehilangan rumahnya dan sebagainya. Akhirnya dia memilih untuk pulang ke rumah lagi dan bertemu dengan ibunya gitu. Jadi apapun yang terjadi saat itu Markus belum siap untuk pelayanan gitu. Karena mungkin secara faktor usia, kematangan secara rohani dan lain sebagainya, kedewasaan rohani yang belum cukup dan lain sebagainya. Tuh. Oke. Nah, teman-teman di rumah juga mungkin mau sharing apa sih yang terjadi, kenapa Markus ninggalin pelayanan saat itu dan pulang ke rumahnya di Yerusalem. Silakan bisa bagikan di kolom komentar ya. Tapi yang lebih seru yang ini, setelah ini. Setujukah Anda dengan alasan Paulus yang tidak mau membawa Markus kembali dalam pelayanan? Sebelum teman-teman guys jawab, saya beri kesempatan dulu. Enggak ya. Teman-teman yang juga mendengarkan, Anda ada di kubu mana gitu? Setuju atau nggak setuju Paulus nggak membawa Markus kembali ke dalam pelayanannya? Ini pertanyaan untuk Pandito ya, silakan. Ya. Nah, tadi pertanyaannya apakah kesalahan Markus? Alasan Paulus kan? Iya. Mungkin kebetulan saya merasa kurang setuju ya, karena Markus kan tidak mau dibawa kembali karena sudah pernah meninggalkan mereka kan. Menurut saya kehidupan pasti ada orang, mungkin kebanyakan orang dia sering meninggalkan, tapi mungkin perlu diberi kesempatan lagi agar bisa kembali untuk melayani. Mungkin singkatnya seperti itu, Kak. Oke.
Dari Patricia gimana? Setuju nggak kamu? Apa nggak setuju atau sama pendapatnya kayak Pandito ini? Oh, mungkin bisa diulangi sedikit Kak Dito. Tadi kenapa alasannya nggak setujunya? Nah, ini Kak, mungkin aku kurang setuju karena singkatnya dalam melayani ataupun mengikuti Tuhan mungkin terkadang ada orang yang akan kehilangan jalan sebentar atau pergi. Namun saat pergi itu justru perlu diajak kembali agar digandeng kembali gitu, agar dia mau kembali melayani atau semacamnya begitu Kak. Iya. Gimana Patricia? Pendapat kamu? Jadi aku mungkin agak sedikit berbeda pandangan daripada Pak Dito. Tapi aku bukan tidak setuju. Kalau misalnya Pak Dito kan bilang supaya tidak melari atau kabur dari pelayanan seperti itu ya, makanya diajak kembali gitu kan. Tapi dari Paulus sendiri kan tidak mau mengajak gitu, karena mungkin kecewa atau sebagainya gitu. Tapi di sini mungkin menurut aku untuk yang bisa diambil pelajarannya ya, bahwa panggilan pelayanan itu sendiri bukan dari kita manusia tapi dari Tuhan. Jadi mungkin kenapa Markus mungkin memutuskan ke Yerusalem, aku percaya itu udah jadi satu kehendaknya Tuhan juga gitu. Dan pastinya Paulus kan tertulis Markus kan tertulis di Alkitab kan, kalau misalkan dia kembali ke Yerusalem itu bukan untuk main-main juga gitu, tapi dia memberitakan firman juga di sana. Artinya dia tuh melayani juga gitu. Sedangkan Paulus dan Barnabas dia melanjutkan juga pelayanannya. Jadi mereka sama-sama melayani walaupun memang jadinya berbeda arah atau pecah gitu arahnya. Seperti itu sih kalau dari aku. Oke, thank you. Iya, jadi lengkap ini ya. Iya, jadi ada yang pro, ada yang kontra. Tapi memang kita mesti ngelihat dari dua sisi ya, Benar. nggak bisa dari satu sisi aja. Iya. Karena kita mesti ngelihat juga si Paulus ini kan juga dia punya didikan keras sekali ya. Dia orang Farisi, dia dididik di bawah Gamaliel, dia punya pandangan yang tegak lurus kalau kata orang sampai sekarang ya. Dia punya pandangan yang sangat keras gitu. Apalagi ketika dalam perjalanan dia untuk menjadi orang Kristen pun itu bukan main-main. Dia dapat mandat langsung dari Tuhan Yesus ya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang Tuhan suruh dia untuk maju gitu. Tapi kupikir ada satu hal yang kita juga mesti lihat gitu, bahwa tidak hanya satu cara Tuhan memakai orang gitu. Jadi ada orang yang lembut seperti Barnabas, ada orang yang keras, yang lurus gitu seperti Paulus gitu. Dan Tuhan bisa pakai dua-duanya untuk mengabarkan Injil. Buktinya ketika mereka pecah kongsi tadi, Barnabas justru membawa Markus ke tempat Siprus, sementara Paulus membawa Silas ke tempat-tempat yang jemaat-jemaat yang sudah ada. Jadi tetap dari satu tim menjadi dua tim gitu ya. Jadi punya jangkauan yang lebih luas lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau bilang setuju nggak setuju gitu ya. Kalau harus kita pikirkan dengan dua pendekatan ini tadi, baik itu dari Barnabas maupun dalam pemikirannya Paulus gitu ya. Paulus ini sangat kolerik, jadi dia itu sangat kolerik banget, sedangkan Barnabas ini lebih lembut. Dan arti Barnabas saja anak penghiburan gitu ya. Memang sifatnya dari awal memang ya itu suka menghibur, pendekatannya juga beda, nggak langsung ya di atas ya soal kayak gini gitu ya. Bisa mungkin melalui pendekatan dulu, mau dididik dulu, diajarin dulu gimana arti pelayanan dan lain sebagainya gitu. Dan menurutku fungsi Barnabas juga luar biasa di sini, karena setelah ini pun nanti kita pelajari bahwa akhirnya Paulus juga mengakui bagaimana pelayanan Yohanes Markus ini berikutnya pasti itu nggak lepas dari didikannya Barnabas. Betul gitu ya. sekali. Oke. Masuk ke langkah atau bagian yang ketiga, yaitu belajar. Kita menyimpulkan apa yang kita sudah dapatkan tadi di bagian yang pertama dan juga yang kedua. Silakan Kak Roma. Ya, apa nih yang dapat kita pelajari dari perselisihan Barnabas dan Paulus ini? Silakan Pandito. Oh, Patricia dulu. Tadi Pandito. Kalau dari aku, lewat perselisihannya Paulus, Barnabas, dan Markus itu yang bisa diambil adalah kerendahan hati sih, untuk memahami satu sama lain dan mengerti lagi kehendak Tuhan bagi setiap orang gitu. Dimana kalau aku boleh izin ngutip ayat dari Yohanes 14 ayat 21 tentang definisi mengasihi Tuhan tuh apa sih gitu. Definisi mengasihi Tuhan tuh adalah ketika kita tuh mengikuti apa yang
Tuhan, yang Tuhan mau gitu, perintah Tuhan. Karena saat kita mengikuti perintah Tuhan atau maunya Tuhan, berarti kita tuh melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan gitu. Karena kalau misalnya kita melakukan kerjaan Tuhan, belum tentu kita melakukan kehendak Tuhan gitu. Nah, dari sini kan ayatnya tertuliskan barang siapa mendengar perintah Tuhan dan melakukannya, dialah yang mengasihi Tuhan gitu. Dan barang siapa yang mengasihi Tuhan, ia akan dikasih oleh Bapakku, Bapa di sorga gitu. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Jadi ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita diterima sama Tuhan. Makanya juga ada ayat kan tertulis bahwa menyahlah engkau gitu kan. Aku tidak mengenal engkau. Jadi jangan sampai kita pelayanan melakukan kerjaan Tuhan, tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan, yang adanya nanti jadi sia-sia gitu. Dan itu sih menurut aku, dan panggilan itu balik lagi dari Tuhan untuk kita, bukan dari orang lain gitu. Jadi kita nggak boleh ikut-ikutan, tapi apa maunya Tuhan buat kita, seperti itu sih Kak. Terima kasih. Thank you Patricia. Iya. Nah, kalau dari Pandito sendiri, gimana nih kamu melihat perselisihan ini? Normal nggak? Apa nih yang bisa dipelajari dari Paulus dan Barnabas? Apalagi mereka orang-orang hebat loh. Iya. Tapi bisa berselisih gitu. Mungkin menurut saya perselisihan itu emang normal kan. Meskipun tujuannya itu sama-sama untuk melayani, ada tujuan yang sama. Seperti yang tadi kan ada perbedaan pandang kan. Jadi saat Barnabas mau mengajak kembali Markus, tapi Paulus itu mungkin karena emang ajarannya yang sebagai orang Farisi seperti itu, jadi dia memang tidak ingin setuju kan. Jadi ada setiap tujuannya itu hal yang baik, hal yang untuk melayani Tuhan, pasti selalu ada perselisihan. Kalau misalnya itu adalah antara manusia. Yang perlu kita lakukan menurut saya harus ya seperti yang dikatakan Patricia tadi, saling rendah diri untuk memahami sudut pandang pihak lainnya, untuk sebenarnya seharusnya mencari jalan tengah yang paling baik untuk dilakukan apa, dan apa yang paling sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin seperti itu singkat yang saya simpulkan. Iya. Jadi kok bisa dibilang kayak Roma 8 ayat 28 ya. Tuhan mengerjakan atau membuat dia bekerja dalam segala hal gitu. Bahkan hal yang dianggap sebagai konflik, perselisihan, di situ Tuhan pakai untuk membuat pelayanan itu semakin luas gitu tadi ya. Saya setuju dengan Patricia yang bilang perlu rendah hati antara keduanya gitu, dua pihak gitu, melihat apa kebutuhan masing-masing, apakah Tuhan juga berkenan terhadap hal ini gitu. Kalau di sisi lain ya kita lihat Paulus mungkin menganggap bahwa Markus ini menghalangi pekabaran Injil, tapi di sisi lain apakah Paulus mempraktikkan hukum kasih gitu kan? Jadi tetap harus bisa dilihat sudut pandang seperti itu, dan dengan rendah hati kita mengakui bahwa ini bukan pelayanan dari manusia gitu, ini pelayanan Tuhan dan dia berhak untuk menentukan siapa yang akan pergi menurut kehendaknya dia ya. Iya, dan mungkin bisa aja ya, mungkin tokoh-tokoh besar diperhadapkan dengan semacam perdebatan seperti ini gitu, tapi perdebatan seperti apapun yang dialami atau dilakukan itu tidak menghentikan pekerjaan Tuhan. Nah, satu-satunya jalannya tetap bernaung di dalam pekerjaan Tuhan atau di dalam pemberitaan Injil gitu ya. Perselisihan bisa ada, tapi gimana tadi ambil jalan tengah, pecahkan gimana kita bisa menangani masalah-masalah yang ada, dan itu nggak mengganggu pelayanan kita gitu. Nah, sekarang kebanyakan perselisihan akhirnya sangat mengganggu pelayanan karena akhirnya ada satu dua yang tidak setuju atau akhirnya tidak enakan dan sebagainya gitu ya. Harus bisa ditangani dengan kerendahan hati dan pasti pimpinan dari Tuhan gitu ya. Oke, teman-teman, bagian yang berikutnya, apakah kesalahan Markus meninggalkan pelayanan ini akhirnya berakhir fatal? Kalau tadi kita sudah gali dan teman-teman bisa lihat referensi silangnya dari 2 Timotius 4 ayat 11, Kolose 4 ayat 10, 1 Petrus 5 ayat 13. Silakan Pandito. Nah, menurut saya mengenai fatal atau Halo, Pandito. Wah, buffering. Kalau gitu ke Patricia dulu aja kali ya? Ya. Nah, kalau dari aku, apakah perginya Markus
Yerusalem meninggalkan Barnabas dan Paulus itu fatal. Menurutku tidak sepenuhnya fatal, ya karena tadi balik lagi gitu kan, tujuannya Markus untuk pelayanan juga gitu, bukan untuk kayak mungkin tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki juga gitu ya, itu memberitakan firman gitu. Dan kalau misalnya kita melihat ayat yang kelanjutannya juga gitu kan, Markus akhirnya bersama-sama lagi dan dia juga melakukan panggilan untuk apa, melakukan kehendak Tuhan dengan memberitakan Injil lebih luas lagi gitu. Seperti itu sih kalau dari aku. Oke, apakah sudah sempat baca 2 Timotius 4 ayat 11, Kolose 4 ayat 10, 1 Petrus 5 ayat 13? Oke. Ya, silakan Kak Yud. Ya, dari tiga referensi silang ini kita melihat bahwa di akhir hidup Paulus ya, menjelang akhir hidup Paulus gitu, kita melihat bahwa Timotius balik. Markus ini punya peranan penting dalam pelayanan atau pekabaran Injil gitu. Di 2 Timotius 4:11 dibilang bahwa hanya Lukas yang tinggal dengan aku, ini Paulus yang bilang ya. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Berarti apa yang dilakukan Markus itu dianggap penting oleh orang sekaliber Paulus. Kemudian di Kolose 4:10, salam kepada kamu dari Aristarkus temanku sepenjara, dan dari Markus kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Di sini Paulus menunjukkan bahwa Markus inilah orang yang diutus dia kepada orang di Kolose gitu ya. Kemudian yang menarik di 1 Petrus 5 ayat 13 itu disebutkan bahwa salam kepada kamu, ini dari Petrus, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Jadi kalau tadi kita lihat bahwa Paulus itu nyebutnya teman sekerja, kemudian orang yang penting gitu ya, yang pekerjaannya penting, tapi oleh Petrus Markus disebut sebagai anakku. Nah, kita bisa lihat kayak ada pola gitu ya. Kalau di kitab Filemon dia menyebut Onesimus, Paulus menyebut Onesimus sebagai anaknya, sebagai anak rohani gitu ya. Tapi kalau di sini Petrus menyebut anak kepada Markus, berarti kemungkinan besar Markus adalah anak rohaninya Petrus gitu. Jadi circle-nya Markus ternyata nggak keluar gitu dari orang yang bukan pelayanan, tapi dia tetap berada di circle-nya omnya gitu, Om Barnabas gitu ya. Dia punya teman namanya Om Petrus juga yang akhirnya kemudian menjadi bapak rohani dari Markus gitu ya. Iya, jadi kalau dibilang fatal nggak gitu ya, Pamfilia ini jadi pelajaran penting bagi Markus. Itu pasti jadi pelajaran utama, dan pasti aku rasa Markus akan menyesali apa yang sudah dia lakukan ketika dia meninggalkan Pamfilia dan kembali ke Yerusalem. Tapi kesalahan itu nggak membuat dia down dan akhirnya nggak bangkit-bangkit lagi gitu ya, karena ada orang-orang mentor-mentor rohani juga yang menguatkan dia, dan dia sendiri juga menyadari itu kesalahannya dan akhirnya membuat dia pulih, dan akhirnya dia juga memakai hidupnya untuk pelayanan. Hanya bisa disebut sebagai di akhir hidup Paulus tadi ya, 2 Timotius ini termasuk kitab terakhir Paulus sebelum dia mati, dan dia menyebut nama Markus di situ ya, karena dikatakan pelayanan Markus itu penting bagi dia. Berarti udah melihat bagaimana track recordnya Markus setelah dia bangkit dari kejatuhannya dan dia aktif dalam pelayanan sampai Paulus mau mati pun dia sebut nama Markus. Iya, dan nama Petrus muncul ini mungkin aku pikir jadi satu hal yang nostalgia gitu ya. Petrus dia orang yang pernah gagal, pernah gagal dalam perjalanannya mengikuti Yesus gitu. Sebagai murid Yesus 3,5 tahun, kemudian dia menyangkal Tuhan Yesus, dan itu kupikir salah satu nasihat Tuhan Yesus kepada Petrus juga pasti terngiang terus. Ketika kamu kembali, teguhkanlah saudara-saudaramu. Dan ini juga berlaku pada Markus yang saat itu juga bisa dianggap menyangkali pelayanan dia terhadap Tuhan gitu ya. Jadi kupikir mentor yang baik untuk mengembalikan orang yang sudah jatuh ya, bisa comeback lagi untuk melayani Tuhan secara full gitu ya. Bahkan tadi kita bilang dia menjadi penulis Injil tertua yang menjadi bisa dibilang sumber gitu untuk Injil-Injil lain juga ya, sebagai referensi. Nah, kita akan lanjut di bagian berikutnya, bagian diskusi. Nah, jadi kita sudah belajar banyak ya teman-teman. Yohanes Markus ini telah meninggalkan pelayanan tadi ya, tetapi kita melihat dia kembali melayani dan menjadi rekan penting dalam pelayanan, bahkan menjadi penulis Injil Markus. Apa yang dapat teman-teman pelajari dari kisah jatuh bangun Markus ini? Silakan dari Pandito dulu, nanti lanjut ke Patricia.
Mungkin untuk singkatnya, apa yang saya bisa pelajari dari kisah Markus ini ya, mungkin dia sempat pergi meninggalkan Paulus dan Barnabas sebelumnya. Namun kemudian dia menjadi kembali penulis Injil Markus. Jadi dia itu kayak sempat jatuh meninggalkan Oke, Patricia dulu, silakan. Pandito sedang hilang lagi nih. Dari aku cukup banyak hal sih yang bisa aku ambil gitu untuk pelajaran bahkan sehari-hari, yaitu pertama tentang komitmen pelayanan, di mana pasti Markus ini menyesalnya itu karena komitmennya yang mungkin putus di tengah jalan gitu, atau memang nggak dia jalani dengan mungkin sepenuh hati gitu kan, atau mungkin karena dia ngeluh, aduh gue udah tua gitu kan, atau kayak gak mampu gitu terlalu jauh, mendingan ke kampung halaman aja gitu. Jadi dia lebih kayak milih untuk stay di zona nyaman gitu, dibandingin untuk kayak fight bareng-bareng sama orang-orang yang udah ditentukan bareng-bareng sama dia gitu kan. Dan baik lagi seperti kakak-kakak tadi bilang juga, itu akan jadi penyesalan, tapi nggak berhenti di penyesalan aja, tapi jadi pelajaran gitu buat Markus gitu, sehingga dia bisa juga melayani, bahkan kembali lagi bersama Paulus gitu, bahkan di penjara juga ya. Dan itu sangat makanya Paulus bilang kan itu sangat berarti banget gitu pelayanannya. Dan dari situ kesadaran sih yang kedua itu, selain komitmen, kesadaran gitu akan apa pentingnya gitu kita mengikuti panggilan Tuhan gitu, upahnya apa gitu kan. Kalau misalnya kita mungkin lihat upahnya, lihat capeknya doang ya, pasti kita bakal berhenti di jalan. Tapi ketika kita melihat bahwa ada upah yang akan kita terima, yaitu kita akan hidup kekal bersama Tuhan, dan semakin diperlebar kerajaan surga gitu dengan teladan kehidupan kita gitu kan, itu akan membuat kita jadi akan terus maju bersama Tuhan gitu. Oke, maju bersama Tuhan ya. Ya, dari Pandito gimana? Kalau misalnya nanti jaringannya masih nggak bisa, mungkin matikan videonya aja ya Pandito ya. Audionya aja yang semoga audionya bisa. Karena Pandito beberapa kali udah lempar nih. Iya. Gimana nih kamu melihat kisah Markus ini? Silakan. Baik, saya mungkin izin off cam ya, karena takutnya lempar lagi. Saya singkat saja, yang saya lihat dari Markus mungkin selalu ada jatuh bangun. Seperti yang dikatakan Patricia tadi, dia memilih untuk di zona nyaman. Namun kan itu bukan berarti dia meninggalkan. Oke, Pandito hilang lagi ya. Ternyata juga bagaimana Tuhan telah Pandito, tadi kamu macet. Halo, ya. Tadi hilang. Ulangi lagi ya. Tadi Markus sempat jatuh, sampai di situ Mas ya. Nah, mungkin kan dikatakan tentang jatuh bangunnya pelayan. Iya, itu mungkin agak kesulitan ya untuk bergabung dengan kita ya, kan karena jaringannya mungkin ya. Oke, iya silakan. Ini apa yang aku dikatakan. Tadi kan aku bilang komitmen itu adalah cuma dua itu kan. Aku tiba-tiba terlintas keingat bahwa lebih dari kayak kesadaran itu belajar tentang ketaatan untuk mengikuti apa yang memang Tuhan minta dalam kehidupan kita, seperti itu. Oke, thank you Patricia. Dito mau coba lagi? Coba lagi aja, lebih singkat nggak apa-apa. Oke, mungkin singkat saja. Menurut saya yang bisa dipelajari itu adalah bagaimana tentang semangat kita dalam melayani dan apa yang sebenarnya menjadi tujuan. Mungkin singkatnya seperti itu kalau dipersingkat, Kak. Oke, thank you banyak. Semangat. Ya, okay. Semangat ya Pandito ya. Berproses terus. Iya. Ya. Sekali lagi bukan kebetulan ya, Pandito ada di malam ini ya.
Seriusan, ini bukan kebetulan Pandito ada di sini, tetap berjuang dia untuk membagikan apa yang dia dapatkan dari tokoh Markus ini ya. Iya, meskipun tantangannya tadi Ya, lempar berkali-kali ya. Oke, semoga bisa sampai bagian aplikasi dan siap untuk melakukannya. Dan teman-teman di rumah silakan bagikan aplikasi teman-teman yang teman-teman akan lakukan dari tokoh Markus ya. ya. Pernahkah teman-teman mengalami kejatuhan dalam pelayanan dan komitmen apa yang akan teman-teman lakukan setelah belajar dari kisah Yohanes Markus ini? Jadi teman-teman bisa sharing pengalaman ya, pernah nggak jatuh dalam pelayanan dan apa komitmennya untuk kembali bangkit dari pelajaran Yohanes Markus? Nah, dari Pandito dulu deh, silakan. Nah, sebelumnya mengenai pelayanan, sebenarnya bukan hanya pelayanan, saya juga sebelumnya emang pernah berhenti gereja hampir 1 tahun ya kan. Namun pada akhirnya ya kembali lagi seperti ini melayani. Namun setelah saya melihat cerita Markus ini saya sedikit kena karena saya sempat seperti meninggalkan kesannya kan, meskipun kalau yang meninggalkan. Nah, sehingga untuk melihat bagaimana untuk melayani Tuhan, kita ya. Sorry Pandito, kamu nggak bisa kita dengar ya. Iya, tapi aku dapat beberapa hal ya dari Pandito ya. Pandito pernah meninggalkan Tuhan ya Pandito ya. Iya. Iya, tapi jalannya bangkit. Nah, ini yang belum kita dengar sih. Gimana komitmennya setelah jatuh tadi, meninggalkan gereja setahun, habis itu gimana? Itu kebetulan kan pas awal-awal kuliah saya kayak ya kan datang malas untuk kayak kesannya kayak agak malas gitu untuk ke tempat gereja baru ya kan. Jadinya saya kayak lama-lama nggak datang sampai akhirnya kan. Namun setelah sekian lama saya kayak ada rasa kerinduan gitu sampai ada kawan itu kayak ngajak saya juga melihat ada cerita-cerita. Nah, kayak jadinya karena itu saya kayak tergerak kembali untuk kembali bergereja, mengikuti Tuhan. Ya, oke. Sudah? Ya, hingga seperti ini. Udah. Terima kasih, Kak. Thank you buat kesaksiannya Pandito. Ya, ini sekali lagi aku mau nekankan pada Pandito, ini bukan kebetulan malam ini kamu bersaksi di sini. Dan aku harap ini juga akan terus mendorong kamu untuk mencari Tuhan ya, untuk menggali firman Tuhan juga. Malam ini sekali lagi Pandito ada untuk membagikan dan dia sudah mengusahakan yang terbaik ya. Oke. Untuk Patricia bagaimana? Ya, silakan Patricia. Ya, kalau dari aku, kesaksianku tentang kayak apakah aku pernah mengalami kegagalan dalam pelayanan itu pasti pernah. Karena lagi aku juga nggak sempurna. Tapi dari situ aku tuh lebih kayak nggak mau terus berlarut gitu, dan yang terpenting adalah aku minta maaf sama Tuhan dan memperbaiki kesalahan itu. Dan yang pastinya jika memang ada kesalahan dalam pelayanan aku bersama ada orang-orang yang bersangkutan dengan aku pasti akan minta maaf gitu. Karena juga di firman Tuhan dikatakan kalau misalkan kita belum berdamai dengan saudara kita jangan pelayanan gitu, atau kayak jangan mempersembahkan sesuatu gitu kan. Dan itu tantangan buat aku. Nah, kesaksiannya itu apa sih gitu? Kesaksiannya mungkin saat aku tuh mungkin pernah berantem sama kakakku gitu, atau sama adikku gitu. Itu singkatnya aja sih, lebih tepatnya kayak aku melayani dalam keadaan aku masih belum reda marahnya, atau aku masih gengsi untuk minta maaf gitu. Sekalipun bahkan permasalahannya itu bukan aku yang salah, tapi kakakku mungkin atau adikku gitu. Dan harusnya mereka minta maaf, tapi mereka gengsi gitu. Jadi aku harusnya meredakan hati untuk yang aku minta maaf sama mereka gitu kan. Kadang aku ada perasaan nggak terima apa gimana, tapi aku mau minta maaf. Kenapa? Pernah juga aku ngelakuin kesalahan yang aku sendiri gitu yang bikin salah, tapi aku nggak mau minta maaf sama mereka gitu, tapi aku malah lanjutkan untuk pelayanan. Nah, setelah itu aku berusaha untuk kayak mengubah itu gitu. Sekalipun mungkin saat pelayanan itu
berjalan lancar gitu. Tapi aku mohon ampun sama Tuhan bahwa kayak Tuhan aku nggak benar untuk melakukan hal ini, dan malah dari kesalahan itu aku bawa kesaksian ke teman-teman aku, teman-teman pemuda, bahwa kayak yang hal ini nggak patut dicontoh gitu kan. Dan aku berbagi untuk kayak seoptimal mungkin kita bisa belajar untuk menggunakan hati gitu kan, dan jangan terus melanjutkan kesalahan itu. Seperti itu sih Kak, kalau dari aku. Iya, terima kasih untuk sharingnya ya, Patricia ya. Banyak hal yang bisa dilalui bersama-sama dengan Tuhan ya, jadi jangan putus asa, tetap semangat, tetap melayani Tuhan dengan karunia dan talenta yang kita miliki untuk Tuhan gitu ya. Kalau saya sendiri juga sebagai sebagai staf sabda yang sudah cukup lama juga melayani gitu ya, pastinya kalau dibilang pernah jatuh ya pernah, bahkan bukan cuma jatuh banget malahan, dan sebenarnya ada usaha untuk bangkit tapi rasanya kayak masih males kayak gitu ya. Itu pernah juga ada di titik itu gitu, tetapi bersyukurnya ada mentor-mentor rohani. Saya bersyukur sekali ya, mungkin kayak Markus ya, ada mentor-mentor rohani yang menolong saya untuk bisa bangkit, menguatkan, meneguhkan kayak gitu. Dan saya bersyukur karena ya mentor rohani saya, Bapak Ibu Gembala saya yang terus menguatkan gitu supaya bisa bangkit lagi dan melayani lagi, dan tidak mengalami kekeringan rohani gitu, karena bisa saja lama-lama melayani itu juga mendatangkan burnout dan lain sebagainya gitu. Ya, memang harus cepat-cepat bangkit, cepat-cepat pulih, dan nikmati lagi persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Ya, ini ada juga teman kita, S. Wilfiana, bilang, saya pernah mengalami kejatuhan dalam pelayanan, namun saya tidak pernah meninggalkan pelayanan. Ya. Bahkan puji Tuhan, saya dikelilingi orang-orang yang terus mengingatkan saya. Oke. Dan juga, nah betul Kak Patricia, ya kita belajar dari kesalahan untuk terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Betul sekali. Jadi bukan akhir dari segalanya ya, itu kegagalan kita ya. Ya. Oke. Nah, terima kasih teman-teman di rumah yang sudah bergabung hari ini untuk mengikuti PA Online Bareng Alkitab. Dan terima kasih juga untuk Patricia sekali lagi ya, untuk Pandito. Teman-teman orang muda ini, Pandito dan Patricia masih kuliah ya, jadi masih sangat muda dan sangat mungkin sekali untuk banyak terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan. Seperti Markus yang masih muda juga, mungkin umur Markus sama kalian sama-sama ya, sekitaran 20-an ya. Tapi biarlah dari Markus ini kita belajar banyak ya untuk tetap berfokus pada Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin pelayanan nggak harus di gereja gitu ya, mungkin teman-teman di kuliah, di universitas, di masyarakat, dimanapun berada, ya jadilah anak Tuhan yang menggarami dunia gitu ya, jadilah anak-anak Tuhan yang bisa memberikan terang seperti Markus yang akhirnya diakui oleh mentor rohaninya gitu ya, bahwa Markus berguna untuk pelayanan gitu. Oke, Kak Yuda mau memberi kesimpulan. Iya, penggalian kita malam ini tentang tokoh Yohanes Markus itu mensaksikan bahwa kejatuhan kita bukanlah akhir dari segalanya. Tadi kita melihat ada kesempatan kedua dan juga dukungan dari para mentor yang siap untuk menolong dia untuk bertumbuh, dan kita juga bisa menerapkannya dalam hidup kita. Jadi kalau kita jatuh, jangan tinggalkan Tuhan. Cari Tuhan, minta mentor dari dia supaya kita bisa bertumbuh, dan juga dia akan memulihkan kita dan menggunakan kita untuk pengalaman kita memenuhi rencananya yang lebih besar. Jadi itu untuk penggalan kita malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pandito dan juga Patricia yang bersama-sama kita. Dan kalau teman-teman juga rindu pengen belajar, pengen pendalaman Alkitab seperti Pandito, seperti Patricia, silakan bisa DM kita, kontak kita. Nanti kita akan follow up dan teman-teman bisa bersama-sama dengan kita untuk menggali firman Tuhan. Oke, kita akan tutup ya di dalam doa. Saya minta Patricia bisa menutup dalam doa. Baik, mari semuanya kita bisa dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk kasih sayang-Mu yang melimpah atas kehidupan kami, dan kami bersyukur Tuhan, kami diadakan hari ini Tuhan, bukan satu kebetulan Tuhan, tapi semua karena rencana-Mu ya Allah. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami bahas ya Tuhan tentang firman-Mu, itu boleh berbuah ya Tuhan, dan kami boleh lakukan menjadi terang dan menjadi pelita bagi kami ya Tuhan.
menjadi penuntun kehidupan kami ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, yang pastinya yang Engkau kehendaki Tuhan, yang Engkau mau ya Tuhan, seturut dengan firman-Mu ya Allah. Biar kami Tuhan jadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang dengan kebenaran ya Tuhan, yang merendahkan hati, yang mau taat ya Tuhan hari ke hari ya Tuhan, serta melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Sekiranya Tuhan dalam pelayanan kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan, ketidaksempurnaan akan pelayanan kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang maha sempurna, Engkau yang mengampuni, kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang menyempurnakan setiap pelayanan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memperlengkapi Tuhan perjalanan kami Tuhan, pada panggilan pelayanan kami masing-masing menjadi terang dan negara-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Allah. Boleh berdampak ya Tuhan, mulai dari keluarga kami ya Tuhan, mulai dari sekeliling kami ya Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan setiap pelayan-pelayan yang turut ambil bagian pada hari ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, kiranya Tuhan apa yang diberikan bagi Tuhan itulah yang terbaik ya Tuhan. Tuhan mampukan selalu kehidupan kami Tuhan, dalam pribadi lepas pribadi, dalam pekerjaan kami, tanggung jawab kami sebagai mahasiswa mungkin ya Tuhan, atau apapun itu, biarlah semuanya itu Tuhan hanya untuk hormat mulia nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi teladan bagi sekitar kami ya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kesalahan kami, mulai dari pikiran, kata, perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Patricia Pandito. Untuk sesi terakhir ternyata masih kelempar gitu ya. Tapi semangat terus untuk teman-teman. Jangan lupa untuk menggali firman Tuhan secara pribadi ya. Pakai metode SABDA. Dengan cara yang menyenangkan bisa menggali firman Tuhan setiap hari. Oke, terima kasih Patricia Pandito. Kita pamit berdua. Salam. Ayo, juga Tuhan berkati. Bye. Terima kasih Patricia. Thank you Dito. Kalian semuanya. Semangat. Tuhan berkati ya. Kami ingatkan bahwa minggu depan kita akan kembali dalam Alkitab, yaitu masih dalam tokoh pemuda, yaitu Timotius. Kalau ini sih semua udah tahu ya. Iya. Muridnya Paulus ya. Pak ini Iya. ya. Ini adalah Timotius yang akan kita pelajari dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 18. Bagaimana sih Timotius? Apa yang bisa kita teladani dari Timotius? Silakan teman-teman muda bisa join. Timotius baru bisa join dalam penggalian kita minggu depan jam 19.30 sampai selesai.